Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Dan ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat pada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa atau agar kita senantiasa bersyukur kepadanya. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, pada tabi'in, tabi'in dan yang lainnya. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Untuk materi di malam hari ini kita lanjut pada kitab Taisirul Alam yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu kaitannya dengan soft atau meluruskan soft dan merapatkan soft. Itu sudah selesai, dan sekarang lanjut pada pembahasan al-hadits as-sab'un, yaitu hadis yang ke-70. Di sini adalah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita tahu bahwasanya Anas bin Malik itu siapa? Beliau termasuk pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat beliau bersama Nabi itu beliau usianya masih anak-anak. Usianya masih anak-anak dan belum menikah. Dan beliau putra dari Ummu Sulaim dan juga Malik ibnu Nadr, yang kita tahu bahwasanya ketika di Makkah, bahwasanya Ummu Sulaim atau dikenal nama aslinya adalah Rumaisah, dan dia menikah dengan Malik ibnu Nadr. Waktu pernikahan belum Islam, ya. Waktu pernikahan belum Islam. Ketika Nabi SAW beliau berdakwah, lalu Ummu Sulaim, yaitu sang wanita ini, masuk Islam, sedangkan suaminya nggak mau masuk Islam. Ya. Namanya juga hidayah, hanya Allah yang tahu. Sebagaimana kita tahu seperti siapa? Asiyah, istrinya Fir'aun, ya, mendapatkan hidayah sedangkan suaminya tidak. Nah, ini Rumaisah bintu Milhan atau Humaisah bintu Milhan. Ada yang berkata Rumaisah, ada yang mengatakan pakai ghain, Humaisah. Atau kunyahnya adalah Ummu Sulaim. Dia masuk Islam, dan ketika Nabi SAW beliau hijrah, maka Ummu Sulaim pun ikut hijrah bersama putra beliau yang saat itu masih kecil, ya, masih usia
puluhan tahun, masih di bawah 10 tahun lah, afan ya, masih di bawah 10 tahun. Dan waktu itu dibawa ke Madinah. Ketika itu Ummu Sulaim, beliau berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan bahwasanya Anas bin Malik jadikanlah sebagai pembantu Anda, ya, jadikanlah sebagai pembantu Anda. Yang ketika itu masih kecil. Dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengurusi makannya, minumnya dan segala macamnya. Itu. Dan Anas bin Malik senantiasa membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah tangga beliau, ya, di rumah tangga beliau. Karena memang Ummu Sulaim ketika beliau sudah masuk Islam, beliau menjanda. Karena disebutkan dalam Al-Quran, ya, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jadi seorang wanita yang dia masuk Islam sedangkan suaminya kafir, maka harus berpisah dari suami, ya, harus berpisah dari suami, nggak boleh nyatu dengan satu rumah, nggak boleh. Akhirnya berpisah. Dan gak lama kemudian suaminya ketika di Makkah tidak mau masuk Islam, ya, lama kelamaan ya, dia meninggal dunia. Kalau kisah meninggalnya Allah Ta'ala alam, kita tidak tahu, ya. Tapi intinya pada akhirnya meninggal dunia itu suaminya dalam keadaan kafir. Dan ketika Ummu Sulaim sudah hijrah, ya, beliau menjanda. Dan pada akhirnya beliau dilamar oleh Abu Thalhah, yang mungkin sudah hafal semua, ya. Abu Thalhah ini seorang sahabat yang beliau akhirnya menikah dengan Ummu Sulaim dan dikaruniai anak-anak, ya. Di antaranya Abu Umair yang nama aslinya Hafs, kalau nggak salah, Hafs Abu Umair. Nah, itu di antaranya anak Abu Thalhah. Nah, kita kembali ke pembahasan ini. Ya, ini terkait dengan ibunya yang sudah masuk Islam. Anna jaddatahu Mulaikah, bahwasanya neneknya siapa? Neneknya Anas bin Malik yang bernama siapa? Bernama Mulaikah. Ini nenek dari jalur ibu, ya, dari jalur ibu, jaddah. Dia itu annaha jaddatu Anas ummihi. Dia itu adalah neneknya Anas dari jalur ibunya. Ya, saat itu neneknya Anas ini tinggal satu rumah dengan Ummu Sulaim, ya, dan juga ketika Ummu Sulaim sudah menikah, ya, neneknya juga ikut, ya, dengan siapa? Suaminya siapa? Ummu Sulaim, ya, atau dikenal, ya, karena ibu mertuanya, ya, itu, ya, ibu mertua. Tapi pada suatu ketika Mulaikah memiliki rumah sendiri bersama yang lain, yaitu di sini tidak disebutkan. Jadi ada dua wanita yang satu rumah. Nah, Anas bin Malik beliau menerangkan ini terkait dengan rumah neneknya yang bernama Mulaikah. Da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu fa'akala minhu. Ya, fa'akala minhu. Ketika itu nenek beliau mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya. Dipersiapkan makanan. Fa'akala minhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau makan darinya. Kira-kira boleh tidak seorang wanita tua mengundang Nabi sedangkan itu bukan mahramnya, ya, tapi di rumahnya ada Anas bin Malik,
Ya, di rumahnya ada Anas bin Malik dan juga di sini disebutkan ibunya dan juga yang lain. Artinya banyak orang di dalam. Nah, di sini Ummu Sulaim mulaikah beliau mengundang Rasulullah. Undangannya undangan makanan, undang untuk makan-makan. Fa'akala minhu, lalu Nabi memakannya. Tsumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di rumah Anas bin Malik, yang beliau ya di situ ada nenek beliau. Dan Nabi mengatakan, "Qumu fala usalli bikum." Berdirilah kalian, saya akan sholat bersama kalian. Ya, di sini disebutkan terkait dengan sholat sunnah. Ya, terkait dengan sholat sunnah, dan beliau sholat dengan berjamaah. Ini juga menjadi dalil bahwasanya boleh seseorang sholat sunnah sesekali waktu berjamaah boleh, tapi sesekali waktu. Ya, sesekali waktu. Nabi mengatakan, "Qumu fala usalli lakum, fala usalli bikum." Berdirilah kalian, ya, aku akan sholat bersama kalian. Ini sholatnya di rumah neneknya Anas bin Malik. Qala Anas, "Faqumtu ila hasirin lana qadis wadda min tuli ma labith fanadahtu bima." Lalu aku pun membawa tikar hasir. Tikar dipakai untuk sholat berjamaah, ya, sholat sunnah berjamaah, yang warnanya itu sudah mulai menghitam. Yang ini menunjukkan tikarnya itu sudah tikar yang usang, tikar yang sudah lama, tapi ya bersih gitu ya, bersih cuma sudah lama. Karena saking sederhananya keluarga Anas bin Malik, ya, sampai tikar aja nggak bisa beli, pakai tikar yang sudah usang. Fanadahtuhu bima'in, lalu aku percikkan dengan air di tikar tersebut. Ya. Ini bukan berarti disunahkan ya. Akhirnya nanti ya sudah, kita kalau mau sholat pakai tikar, sebelum itu pakai air putih dipercikkan. Dulu kan rumah Anas dipercikin air. Bukan, ini dikarenakan dikarenakan tikarnya itu sudah rusak, sudah terlalu lama. Ya, bisa jadi banyak debu. Ya, dikebutin kemudian dipercikkan air. Kalau sudah dipercikkan kan basah, sehingga ketika sujud itu nggak kehirup debu-debu tersebut. Ya, ini saking nggak punyanya beliau. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat, beliau menjadi imam. Ya, beliau menjadi imam. Di sini tidak disebutkan apakah sholatnya itu sholat duha ataukah sholatnya sholat malam, yaitu qiyamul lail, atau sholatnya sholat mutlak, tidak disebutkan. Intinya adalah sholat sunnah itu. Ya, intinya adalah sholat sunnah karena sholatnya di rumah. Dan beliau bukan kategori memiliki udzur, ya. Karena beliau sholatnya biasa di masjid untuk sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Lalu wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu. Lalu aku pun bersaf-saf, kata Anas, saya, kemudian anak yatim, wara'ahu, di belakangnya. Wasafaftu ana wal yatim wara'ahu. Di sini maksudnya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah ada 2 orang. Kalau misalkan 1 orang, maka posisinya di mana, Pak? Di samping kanan atau kiri? Samping kanan. Ini kalau cuma 2 orang, ini karena makmumnya ada 2,
Ya, kalau tadi 2 orang itu imam dan makmum satu-satu ya. Imam satu, makmum satu. Baik. Kata Anas, saya dan anak yatim berada di belakang Rasulullah. Anak yatim ini namanya Husain bin Abdullah ibnu Dumairah. Husain ibnu Abdullah ibnu Dumairah. Nah, lalu wala juzu min waraina fa sallalana rakaatain thumma sarafa. Disebutkan adapun untuk neneknya Anas bin Malik, beliau berada di saf belakang laki-laki. Nah, ini aturan bersaf-saf. Untuk wanita bagaimanapun juga di dalam bersaf itu dia harus berada di posisi belakang. Nah, kalau ada yang bertanya, terus gimana kalau suami istri sholat bareng? Ya, gimana? Misalkan sesekali waktu sholat duha bareng, atau sesekali waktu sholat tahajud bareng. Posisi istri apakah di samping suami? Jawabannya tidak. Posisi wanita memang diharuskan di belakang laki-laki, meskipun laki-lakinya cuma sendiri satu orang, tetap saja wanita di belakangnya. Karena sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, akhiruhunna min haitsu amarahunna Allah. Ya, artinya adalah posisikanlah wanita itu di belakang. Ya, sebagaimana Allah mengakhirkan mereka atau memposisikan mereka di belakang. Ini dalam hadis yang sahih yang menunjukkan bagaimanapun keadaannya, meskipun laki-laki cuma satu, tetap wanita harus berada di belakang, tidak boleh di sampingnya. Adapun kalau sama-sama laki-laki, baru laki-laki tersebut berada di samping kanan. Bisa dipahami Bapak ya, Ibu-ibu? Fa shallalana rakaatain, lalu kami mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, berarti ini sholat sunnah 2 rakaat saja. Kalau sholat subuh juga nggak mungkin, masa undangan makan waktunya subuh ya? Nggak juga ya. Biasa undangan makan itu pasti kalau nggak siang maka awal malam, entah habis maghrib atau habis isya ya. Orang-orang biasa berkunjung. Tapi kalau suruh berkunjung subuh ini kan ya jarang sekali ada. Allah Ta'ala alam, ya ala kulli hal ini sholat sunnah. Tsumman sarafa, lalu Nabi selesai. Setelah selesai 2 rakaat, udah selesai sholat. Nggak lanjut lagi sholat tambah 2 rakaat lagi atau sampai 4 rakaat, 6 rakaat, enggak. Cukup 2 rakaat, habis itu bubar. Ya, selesai. Ayo ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis ini termasuk hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, yang menunjukkan bahwasanya wasaffa Anas wa yatim ma'ahu. Ya, hendaknya dia sholat di belakang imam. Ya, kalau memang makmumnya ada 2 atau lebih. Meskipun mungkin yang satu bapak-bapak, kemudian yang satu mungkin masih anak-anak ya, usia 10 tahun misal. 10 tahun dan dia belum balik. Nah, ini kok 2 orang makmum, satu bapak-bapak, yang satu anak. Maka tetap posisi sholatnya di belakang imam ya. Tetap di belakang imam. Seolah-olah yang kecil ini ya menjadi makmum yang lebih dari satu gitu. Jadi makmumnya satu bapak, yang satunya anak. Nah, kalau seperti itu tetap posisikan berada di belakang. Kecuali kalau anak-anak yang belum tahu sholat, ya, ketika sholat lari ke sana. Ya, karena Nabi SAW
memerintahkan anak-anak sholat itu ketika usia 7 tahun. Muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat itu ketika usia 7 tahun. Kalau 7 tahun itu kira-kira kalau masuk SD kelas berapa, Pak? Kelas 2. Ya, kalau SD TK kelas 5 tahun. Masuk SD 6 tahun, ya. Masuk SD kelas 1, kelas 2. Tapi kelas 2 itu mulai kita latih untuk sholat berjamaah. Dan insya Allah kalau yang sudah usia 7 tahun itu meskipun dia rame, berada di sofnya rame, tapi biasanya dia sudah nggak mau lari-lari lagi, nggak mau naik-naik ke mimbar. Dia ramenya hanya di sofnya sendiri. Dia sudah mulai malu. Kalau sudah kelas 2 kan malu ya. Coba adik-adik yang sudah kelas 2, ini belum. Kira-kira malu nggak kalau pas ustadznya sholat, bapak-bapak sholat, lari-lari ke mimbar? Pasti malu, Pak. Malu. Dia pasti sholatnya di situ, rame-rame juga tetap berdiri di situ. Berbeda kalau 3 tahun diajak lari-lari kemana-mana, dan memang belum saatnya dilatih untuk sholat. Makanya tidak heran di masjid-masjid yang ada aturan-aturan, biasanya usia di bawah 7 tahun itu tidak boleh dibawa ke masjid. Meskipun hukumnya boleh, meskipun hukumnya mubah, sebagaimana Nabi pernah ya didapati Hasan dan Husain masuk ke masjid dan sholat. Nabi nggak nyuruh ke masjid, nggak bawa ke masjid, tapi Hasan dan Husain datang sendiri. Ya, ketika datang ke rumah Nabi didapati nggak ada Rasulullah, nggak ada kakeknya, langsung jalan sendiri menuju ke masjid. Nabi tidak mengajak. Ya, begitu pula Umamah putri Zainab itu juga pernah datang ke masjid, datang sendiri. Ya. Tidak ada riwayat Nabi mengajaknya. Jadi sini jangan heran ketika kita misalkan masuk ke masjid umum atau masjid yang lain, kok malah dilarang anak-anak usia 3 tahun masuk ke masjid. Ya mohon maaf ya, karena memang belum waktunya dilatih. Ketika mulai dilatih usia berapa? Usia 7 tahun. Muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak untuk mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun. Dan insya Allah kalau bapak punya usia 7 tahun, perintahkan ke masjid. Dan akan berbeda kalau sama yang 3 tahun. Ya, dia nggak teriak-teriak lari-lari kemana-mana. Insya Allah. Ya, kalau sudah 7 tahun itu, dia sudah mulai malu. Baik, nah kalau sekiranya ada anak-anak yang mungkin sudah usia 7 tahun dan dia masuk shaf, tidak dikatakan pemutus shaf juga, ya, tidak dikatakan pemutus shaf. Karena Nabi SAW ketika sholat, ya, itu memposisikan Anas dan anak yatim itu shaf di belakangnya. Kalau seandainya itu pemutus, mungkin udah sholat aja di samping sini, belakangnya adalah perempuan, ya kan? Ini mutus sholat, nanti lari-lari juga. Ini tidak. Ya usia Anas waktu itu sekitar 10 tahun, ya masih anak-anak. Dan itu Nabi memposisikan dia seperti laki-laki yang layak menempati shaf, layak menempati shaf di belakang Rasulullah. Kalau belum layak, otomatis ditaruh di samping kanan dan kiri. Nah ini faedah ya, bahwasanya anak 7 tahun ke atas itu sudah layak menempati shaf, ya, sudah layak menempati shaf. Adapun kalau kurang dari situ, mohon ya mungkin orang tuanya jagain terus, lari-lari, ya, tangkap. Kalau seandainya harus membatalkan, batalkan. Ya, kalau seandainya harus membatalkan, maka silahkan dibatalkan. Makanya disebutkan dalam Lajnah Ad-Daimah, ya, sekumpulan para ulama, ya, terkait dengan atifal, ya, masih kecil, anak yang masih kecil, ketika dia rame, ya, maka diperintahkan untuk kalau seandainya nggak sampai membatalkan sholat, maka harus dipegang. Kalau dia lari-lari dipegang. Kalau seandainya lari, maka batalkan. Ya. Nah ini kan lumayan repot memang kalau usia yang kurang dari 7 tahun.
Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kesimpulannya bukan berarti dilarang. Hukumnya boleh, tapi tidak diperintahkan. Ya, artinya Nabi belum memerintahkan untuk anak-anak yang seusia itu harus dibawa, itu tidak ada perintah. Ya, perintah ketika usia 7 tahun ke atas. Lalu sofatil ajuz. Nah, kemudian karena anak-anak yang sudah layak menempati sof di belakang Nabi, ya, mungkin usia 10 tahunan, maka untuk wanita pun dia harus berada di belakang laki-laki, meskipun itu yang depannya anak-anak juga. Hanya anak-anak usia 10 tahun atau usia 7 tahun, 8 tahun, tetap wanita harus di belakangnya. Ya. Kalau misalkan ini bapak-bapak yang sudah menikah dan punya anak-anak, ya, misal tiba-tiba hujan deras, kepengen sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah di rumah, maka anak-anak yang sudah layak sholat, ya, maka dia 7 tahun ke atas, ya, maka dia bisa menempati shaf di belakang ayahnya. Baru nanti istrinya di belakangnya lagi. Tetap meskipun itu di rumah. Karena kami pernah mendapati di sebuah keluarga ketika bertamu, itu anak-anak ditaruh di samping. Ya, jadi istrinya di belakang suami, kemudian anak-anaknya sudah gede-gede gitu, usia ada yang 12, ada yang 11, masuk SMP, itu ditaruh di samping. Jadi istrinya di belakang, samping anak laki-laki, anak-anak laki-laki. Nah, ini juga sebenarnya tidak layak. Ya, kita ikuti hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tetap anak-anak dia di belakang imam, yang laki-laki belakang imam, perempuan harus mundur. Ya, perempuan harus mundur. Meskipun anak-anak tersebut belum balik, tapi sudah berusia tamyiz. Usia tamyiz berapa tahun, Pak? 7 tahun. Ya, usia tamyiz 7 tahun ke atas. Kalau baliknya anak-anak berapa tahun? Ya, sekitar 12, 13, 14 dan 15. Itu usia anak-anak mimpi basah atau haid, ya sekitar 12, 13, 14, 15. Jadi kalau kurang dari itu ya usianya usia tamyiz 7 tahun ke atas. Fasalla bihim rak'ataini, lalu seorang imam dia sholat. Ini Nabi SAW, beliau sholat 2 rakaat. Tsumma sarafa, lalu beliau selesai. Ba'da qama bihaqqid dakwah. Ya. Di sini tidak disebutkan ya apakah Nabi doa atau tidak ketika selesai salam. Tapi ala kulli hal, kalau untuk ya sholat sunnah, maka perbanyak doa ketika sujud dan ketika sebelum salam, perbanyak doa. Itu juga mustajab waktunya. Ketika sujud disebutkan dalam hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid fa akthiru fiha doa. Ya, artinya adalah paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu ketika dia waktu sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Fa'firu fiha doa. Ini menunjukkan ketika sujud itu mustajabah kalau dia berdoa. Kemudian sebelum salam itu juga waktu-waktu yang mustajabah ketika berdoa. Nabi mengatakan fasholli alayya tsumma da'uhu. Ya. Ajabta ayyuhal musalli. Ya. Hendaklah ketika kalian salat, maka pertama puji-puji Allah, yaitu membaca tahiyat, karena itu kaitannya puji-puji, memuji Allah ya, at-tahiyatu lillah. Nah, memuji Allah. Kemudian wa shallallahu, lalu mengucapkan sholawat. Baru setelah itu tsumma da'uhu. Setelah itu dia berdoa. Nah, ini berdoa sebelum salat. Ini juga termasuk mustajabah.
Jadi jangan khawatir, ini sholat misalkan ya sholat tarawih kok nggak ada doa setelah tarawih. Antum banyak-banyakin doa ketika sujud dan sebelum salam. Ya, itu sudah banyak cukupnya. Apalagi kalau misalkan sholat sendiri ya, banyak-banyak lama-lamain sujud untuk memperbanyak doa, ya, atau memperpanjang doa, untuk memperpanjang doa. Begitu pula sebelum salam, lama-lamain sebelum salam itu, banyak-banyakin doa. Itu juga termasuk masyruh atau disyariatkan. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan khair doa, sebaik-baik doa, ya, yang bisa dipanjatkan. Kan disebutkan di situ adalah ad-doa fi jawfil lail. Yang pertama adalah doa di waktu malam saat sholat tahajud. Ya, itu kan doa mustajab. Nah, kalau misalkan di waktu tahajud kita ingin berdoa, itu saat sepertiga malam terakhir itu semuanya mustajab. Mau doa sebelum sholat boleh, mengangkat kedua tangan. Mau sholat setelah salam boleh, atau mau sholat ketika sujud boleh, ketika sebelum salam juga boleh, ya, di waktu duduk. Kenapa? Karena sepertiga malam terakhir itu waktu-waktu yang mustajab. Waktunya, kalau waktu mustajab kapan ya? Lama sekali. Mungkin kalau sekiranya jam 2 sampai subuh, nah itu kan waktu-waktu yang mustajab semua. Kalaupun nggak mau sholat, terus kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan, itu juga boleh, ya, karena memang ini kaitannya waktunya. Jadi kalau misalkan setelah sholat tahajud, silakan mengangkat tangan, ya, karena waktunya doa di jawfil lail, ya, doa di sepertiga malam yang terakhir itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fi kulli duburis sholat. Dan yang kedua adalah berdoa di ujung sholat. Nah, para ulama menyebutkan di ujung sholat ini maksudnya sebelum salam, ya, sebelum salam itu termasuk dubur kulli sholat, waktu ujung salam. Dari Isya belum? Hah? Lewat 9. Oh ya, masih 9 menit ya. Baik, jadi ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasan. Jadi bisa diamalkan bahwasanya maksud doa, memperbanyak doa di ujung sholat itu adalah sebelum salam. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Adapun kalau terkait dengan zikir, maka setelah salam, ya, dan sebagiannya ada yang sebelum salam. Kaitannya zikir itu ada yang sebelum salam dan setelah salam, ya. Ikhtilaful ulama. Dzabal jumhur ila sihhati mudhafatus shabi fi sholatil fard wan nafilah. Ya, ini atau langsung saja ma yuqadu minal hadis, yaitu terkait dengan faedah hadis. Sihhatu musafatul ladzi lam yablugh fi shalah li'anna al-yatim yutlaq ala man mata abuhu wa lam yablugh. Faedah hadis ini menunjukkan tentang sahnya sholat anak-anak, ya, artinya tidak dinilai terputus sholatnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini masih anak-anak, usianya 8 tahun, ini baru kelas 3 SD, nggak sah, langsung digeret ke belakang, padahal dia sudah di sop ketiga misalkan, ya, di sop ketiga masih juga ditarik ke belakang, dia mengatakan nggak sah, maka kita katakan mana dalilnya kalau kita mengatakan tidak sah posisi sholat untuk anak.
Padahal dalam hadis jelas, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, ya, bahwasanya Anas dan juga Bumairah, ya, beliau faqama alaih, dia berdiri bersaf itu di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu wanita di belakangnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya safnya seorang anak yang dia sudah tamyiz itu tidak dinilai terputus, ya, tidak dinilai terputus. Meskipun dia masih SD kelas 6 atau kelas 1 atau kelas 2, ya, tidak dinilai terputus. Adapun kalau masih anak kecil, maka bagi orang tua hendaknya memegang tangannya. Jangan dibiarkan dia lari, ya. Jangan dibiarkan lari. Kemudian yang berikutnya, annal afdala fi mauqifil ma'mumin ayyakunu khalfal imam. Nah, ini bahwasanya seorang makmum dia itu selayaknya berada di belakang imam. Untuk makmum dia berada di belakang imam, kecuali kalau makmumnya satu saja di kalangan laki-laki, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau faqamani an yasarihi, pernah saya sholat bersama Rasulullah, itu saya berada di samping kiri Nabi. Lalu Nabi memegang kepalanya, diputar, ya, maka ditaruh di posisi an yaminihi, atau fa'akhadha bi ra'si fa'aqamani an yaminihi, lalu ditaruh di samping kanan, ya, diputar, pegang kepala, diputar, ya, taruh sini. Sama seperti kalau misalkan ada laki-laki dewasa yang dia tahu-tahu sholatnya di samping kiri, ya jangan pegang kepala gitu, ya, nggak sopan. Pegang tangannya, ya. Letak kepala tuh untuk anak-anak nggak masalah, kan, masih anak-anak. Kalau yang sudah gede diginiin, ya. Apalagi usianya lebih tua dari kita, udah usia 80, pegang, pasti dia marah, ya. Nggak jadi sholat malah dia, ya, dendam malah. Ya, jadi pegang tangannya lalu diputar, taruh di posisi kanan. Ya, hendaknya kalau untuk makmum jangan sakit hati kalau dipegang kanan, diputar ke arah kanan, jangan sakit hati, ya. Anggap inilah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang harus diputar, gitu, harus diputar. Ya, jadi kalau kita paham hadis ini, ya kita nggak akan tersinggung. Karena kita sadar seperti inilah sunnah Nabi, seperti inilah petunjuk Nabi. Kecuali ya bagi yang nggak paham sama sekali, ya kadang-kadang itu yang agak sulit, ya. Kita ini menggeser itu agak sulit sekali. Baik. Lalu faedah berikutnya, anna mauqifal mar'ah yakunu khalfar rijal, bahwasanya mauqif al-mar'ah, untuk posisi wanita, maka dia di belakang laki-laki atau di belakang para laki-laki, meskipun di belakangnya anak-anak. Ada yang berkata, kan ini anak-anak belum balik, ya, belum sunat juga, ya. Ditanya, baru usia berapa nak? 8 tahun, udah sunat belum? Tetap saja dia berada di shaf di belakang imam, ya. Untuk laki-laki ditempatkan di belakang imam, baru di belakangnya adalah para wanita. Nggak ada kata-kata ini belum balik, ini belum sunat. Ada orang berkata ini belum sunat, nggak sah, jadi harus digeser. Ini juga salah. Memangnya anak-anak diwajibkan sunat sejak lahir? Kan nggak wajib juga. Ya memang dianjurkan, tapi nggak wajib, ya. Bahkan para ulama seperti Imam Nawawi dan yang lain, ya, anak-anak dia tetap dibolehkan
tidak disunat sampai dia menjelang balik. Ya, kalau sudah menjelang balik baru saat itu diwajibkan untuk sunat, karena dia ingin mengerjakan sholat ya. Adapun kalau baliknya misalkan usia 13 tahun, ya dia baru disunat usia 12, ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja karena saat itu belum balik. Ya. Ditanya sudah mimba sah belum? Kan belum balik. Belum balik, tapi udah gede ya, udah usia 12, sunat ya, sunat. Jadi enggak ada masalah bagi anak-anak yang usianya 8 tahun, 9 tahun belum disunat langsung digeserin. Ini saya juga pernah mendapati itu, digeserin anak-anak, nggak boleh sholat gara-gara memutus sholat dan dia belum sunat. Kalau ditanya kan belum sunat itu kan bawa najis, ya itu kan tertutup, ya titik-titiknya itu tertutup, dia bawa najis, jadi nggak sah sholat di situ. Itu nggak ada keterangan seperti itu. Itu hanya menurut akal manusia. Ya, menurut akal manusia. Ya kalaupun dia membawa najis, anak ini kan belum balik, ya, dan dia tidak dosa gitu, tidak dosa kalau dia ikut sholat. Bahkan bernilai pahala kalau dia ikut sholat. Seorang anak yang dia sudah tamyiz, dia mengerjakan amal soleh, dia dapat pahala. Tapi kalau dia mengerjakan dosa, dia nggak dosa. Jadi silahkan untuk mengerjakan kebaikan. Nah, ini sebagaimana dulu ada seorang wanita yang dia bawa anak untuk tawaf, wallahu alam ya, tawaf umroh mungkin. Waktu itu dia bawa anak, ya. Dan dia wanita ini bertanya kepada Nabi SAW, "Alayya ajrun?" Apakah saya mendapatkan pahala, wa bani, dan juga anakku dapat pahala karena saya ajak untuk bertawaf gitu kan, beramal soleh ini. Kata Nabi SAW, "Walaki, untuk Anda pahala dan juga untuk anak Anda pahala. Untuk anak Anda ini dapat pahala dia." Nah, jadi jangan khawatir anak-anak yang sudah 7 tahun ke atas, ya, antum ajak itu bernilai pahala, dia dapat pahala juga. Itu nilai plus gitu ya, bonus untuk anak-anak yang belum balik dan dia mau mengerjakan amal soleh. Ya, latih untuk beramal soleh, latih untuk bersedekah, latih untuk sholat, latih untuk berpuasa, dapat pahala dia. Nah ini kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Mungkin sekiranya cukup ya. Dan mungkin adzan dulu, setelah itu tanya jawab. Ya, karena sudah isya. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang mau berwudu, tafadhol.